Setiap suami istri harus meyakini dan menyadari kalau dia adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan itu namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Siapapun yang patuh pada pemilik perusahaan, menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya, gajinya, bonusnya akan dia. Maka ini ibarat saja, contoh supaya mudah kita fahami. Saya bilang sama istri saya sama kamu di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini Allah, dan Allah sebagai pemilik perusahaan telah menjanjikan setiap orang di antara kita yang menjalankan tugas-tugasnya maka akan diberikan balasan. Lakukanlah semua tugas itu bukan karena saya juga bukan karena kamu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pasangan suami istri menjalankan tugas dan kewajibannya karena Allah, tidak akan pernah jenuh. Walaupun mungkin pasangannya punya kekurangan, dia akan bisa menerimanya dan dia berusaha membantunya karena dia tahu itu kewajiban pasangannya. Seorang suami kalau tahu istrinya salah, tidak layanin dia misalnya, tidak menjalankan kewajibannya mendidik anak, tidak sholat, dia tahu itu kewajiban istrinya akan dihukum kalau dia tidak ingatkan. Berbahaya bagi si istri. Maka suami kalau karena Allah berumah tangga, dia akan menasihatin istrinya bukan karena hak dia, bukan. Justru karena dia khawatir si istri masuk neraka, dihukum sama Allah. Sama sebaliknya, pahami poin ini penting ya. Sama sebaliknya seorang istri pada saat dia lihat suaminya sedang berbuat salah atau ada hak dia belum dikasih, misal nafkah, misal pendidikan, perlindungan, jangan dia menegur suaminya karena hak karena dia. Itu terlalu pendek, terlalu dangkal. Tapi dia harus berpikir bagaimana mendapatkan pahala dari pasangannya. Saya khawatir kalau kamu nggak berikan nafkah kepada saya, kamu berdosa dengan Allah. Si suami berkata sama istrinya, saya khawatir kalau kau tidak layanin saya, kamu malah dihukum sama Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kembalikan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan membuat pasangan suami istri tahu, bukan hanya sekedar yang membuat kita punya hak dari pasangan kita siapa? Allah. Yang menjanjikan balasannya Allah. Yang melanggar, yang hukum siapa? Allah. Maka harus kembali kepada itu semua. Rumah tangga yang seperti ini asasnya akan bahagia, tenang sekali. Karena semua yang melanggar hukum Allah akan diluruskan, semua yang sesuai dengan hukum Allah akan didukung. Maka akan aman rumah tangga itu. Jadi punya landasan. Siapapun yang membangun rumah tangga ini karena tahu dia sedang menjadi pegawai tanda kutip Allah di sebuah perusahaan namanya rumah tangga, dia kalau kerjakan tugas-tugasnya maksimal akan dapatkan bonus dan gaji maksimal. Dia kalau mencuri, melanggar, berkhianat, maka akan dihukum, diancam, gitu kan? Diancam. Dan ancaman Allah SWT bukan cuma sekedar dipecat kayak perusahaan keluar masih bisa kerja di tempat lain, enggak. Dimasukin di api neraka, dibakar, disiksa, semua sudah jelas. Jadi seorang muslim punya landasan yang tepat dalam rumah tangganya. Baik, pilar yang keempat sekarang untuk mempertahankan rumah tangga setelah menjalankan tugas dan kewajiban, kenalilah karakter pasanganmu. Kenalilah karakter pasanganmu. Bapak Ibu sekalian, laki-laki Allah ciptakan memang berbeda sama perempuan. Perempuan diciptakan memang berbeda sama laki-laki. Berbeda secara fisik, jelas beda. Dari banyak hal, dengan postur tubuh ada perbedaan. Juga karakter berbeda. Laki-laki lebih cenderung kepada akal fikirannya. Dan yang menggunakan akal fikiran dalam kehidupannya selalu mempermudah permasalahan. Perempuan Allah berikan kepada dia perasaan yang lebih dominan. Karena laki-laki akal fikiran yang digunakan untuk memecahkan banyak permasalahan. Kalau seorang laki-laki sudah buntu dalam satu hal, misalnya menagih hutang, dia akan berpikir untuk mencari jalan keluar lain. Kalau ada sesuatu yang mentok di satu kegiatan, bisnisnya bangkrut, dia akan cari usaha lain. Orang pakai akal langsung masalah solusi, itu gunakan akal pikiran. Orang, dan ini ya hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Perempuan terdominasi dalam dirinya perasaan, karena memang dia butuh perasaan. Anak-anaknya ya, butuh perasaan, butuh diperhatikan, suaminya butuh diperhatikan, dia butuh merawat rumahnya, butuh perasaan. Perasaan ini lebih cenderung kepada ya, memecahkan permasalahan dengan tangisan, memecahkan permasalahan dengan perasaan.
merasa putus asa. Orang kalau tadi laki-laki misalnya nagih utang pakai perasaan, maka mereka tidak tega nagih atau malas nagih atau putus asa. Perempuan ini kalau perasaan perempuan ditarik, perasaan itu ditarik kepada masalah laki-laki, ya tidak bisa ketemu. Perempuan juga kalau menggunakan akal pikirannya seperti laki-laki, masalah langsung solusi, masalah langsung solusi. Ini akan rumit juga menghadapi anak-anak yang terus mengulangi permasalahan terulang-ulang, gitu kan? Ini butuh kesabaran, butuh perasaan memang. Ini karakter dasar laki-laki dan perempuan.